Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kisah Joko Widodo. Teman-teman senusantara, gimana ya kira-kira akhir kisah dari seorang yang bernama Joko Widodo, yang hari ini kebetulan masih menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Konon banyak sekali pihak yang menginginkan untuk memakzulkan Jokowi sang presiden ini. Ibu Megawati hari-hari ini kelihatannya orang yang paling kecewa terhadap Joko Widodo. Sebagai ketua partai yang pernah mengangkat, memberi jalan, memberi karpet merah kepada Jokowi, ternyata dijawab atau ternyata dibalas dengan pengkhianatan dan ketidaksetiaan terhadap perintah dari Partai PDI Perjuangan. Terhadap rakyat di sana sini banyak sekali keluhan, harga bahan pokok mahal, pajak naik, bahan bakar minyak juga naik, mencari pekerjaan sulit, sementara di atas sana banyak sekali terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi, kisah Joko Widodo ini nanti kira-kira akan berakhir seperti apa ya? Ya, kalau jelas dimakzulkan, mungkin akan segera kelihatan Jokowi bakal seperti apa nasibnya. Tetapi sebenarnya sebagai seorang manusia, sebenarnya kalau setelah saya perhatikan, setelah saya lihat, dengan kerja banting tulang, dengan melakukan banyak sekali kegiatan, menemui masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kemudian masuk gorong-gorong, kemudian masuk ke pasar-pasar. Apa sebenarnya yang ingin didapatkan Joko Widodo? Kalau yang terucap sih, katanya ingin menyejahterakan masyarakat. Tetapi kenyataannya kok nggak begitu ya? Masyarakat masih banyak yang mengeluh, pendidikan mahal, kesehatan mahal, kemudian bahan pokok mahal. Intinya, di sana sini banyak terjadi ketidakadilan. Di sana sini banyak terjadi hal-hal yang membuat masyarakat itu sengsara. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang pemimpin, sebenarnya Pak Jokowi itu di akhir jabatannya sebagai seorang presiden itu sebenarnya ingin disebut apa ya? Pahlawan reformasi, pahlawan apa gitu. Jadi saya kira ada hal yang mungkin ingin dicapai Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi sendiri agak sulit menyampaikannya. Maksud saya tadi pahlawan infrastruktur, bukan pahlawan reformasi. Atau disebut apa? Kalau dalam bahasa Jawa, kok rasa-rasanya agak naib ya, jika di akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi hanya ingin mendapat alem, hanya ingin
meninggalkan kesan bahwa dia heroik, dia hebat, dia bisa membangun infrastruktur, dia bisa utang yang luar biasa besar. Dan konon katanya utangnya adalah utang terbesar selama Republik ini dipimpin oleh beberapa presiden. Jika demikian, saya bisa menyimpulkan ternyata di akhir jabatannya sebagai seorang presiden, Pak Jokowi justru tidak menemukan sebuah kebahagiaan. Yang ditemukan adalah sebuah fata morgana kekuasaan di mana semakin dikejar sesungguhnya semakin menjauh. Dan ini mungkin tidak dirasakan oleh Pak Jokowi. Artinya tidak merasa bahwa Pak Jokowi melakukan itu. Jadi dia perasaannya ya enjoy saja, perasaannya ya padahal sebenarnya nggak begitu. Orang bisa saja melihat bangga terhadap Pak Joko Widodo, tapi mungkin Pak Joko Widodonya sendiri tidak bangga. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, di akhir kekuasaannya Pak Jokowi sebagai presiden, sebenarnya Pak Jokowi itu merasa tidak mendapat apa-apa, merasa kurang dihargai, merasa di akhir jabatannya justru dalam bahasa Jawanya itu nelangsa. Makanya kesan yang kita peroleh Pak Jokowi ini ya di hari-hari terakhir ini seperti orang bingung sendiri, seperti orang tidak punya tujuan, tidak punya tempat turun yang enak gitu. Padahal harusnya sebagai orang yang nomor 1 di negeri ini, harusnya di akhir-akhir itu ya hidupnya bahagia, puas, senang, bahkan mungkin bisa sangat bahagia dengan bertemu dengan banyak masyarakat. Tapi sayangnya belakangan ini saya lihat di statusnya orang malah banyak yang menghujat, tidak lagi menyanjung, tidak lagi berterima kasih, tidak lagi. Jadi kasihan juga kalau caranya begini. Padahal mestinya di akhir jabatan seseorang itu dihargai, juga ditangisi. Orang rindu, orang ingin mendapat kenyamanan ketika bertemu atau ketika menyapa Pak Jokowi. Tapi ternyata semua itu tidak terjadi. Justru yang banyak adalah hujatan, cacian, bulian. Saya tidak bisa membayangkan setiap Pak Jokowi membuka media sosial, yang ada adalah bulian, yang ada adalah hujatan, makian, dan lain-lain. Saya agak miris kalau melihat seperti ini. Saya bisa merasakan betapa, sekali lagi, betapa nelangsanya. Dan saya dengar-dengar sebelum Oktober 2024 nanti, seolah-olah ada kata wajib untuk melengsarkan Pak Jokowi. Nah, jika itu terjadi, luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan sedihnya, sakitnya, dan perasaan-perasaan kecewa Pak Jokowi terhadap apa yang sudah dia lakukan, dan dia tentu akan merasa rugi. Ngapain kalau tahu begini, gue begini juga akhirnya. Tapi saya kira itulah apa yang kita
panen itu adalah hasil dari yang kita tanam. Jadi apa yang kita peroleh hari ini itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan kita, pendapat-pendapat kita, gagasan-gagasan kita yang sudah kita jalankan sebelumnya. Hanya pesan saya, yang sabar ya Pak Jokowi. Sabar. Tapi masih ada waktu sebenarnya untuk memperbaiki diri, untuk memberi kesan kepada masyarakat bahwa niatku baik loh, niatku mulia loh. Tentu harus merubah sikap secara radikal sehingga orang bisa menjadi percaya. Masih ada waktu, tergantung Pak Jokowi mau mengikuti saran banyak orang atau berdegung adigang adiguno, merasa berkuasa, merasa hebat. Nah, kalau itu yang Anda jalani, ya wes, nasibmu memang seperti itu. Begitu, ini dari seorang rakyat kecil yang ya suka memberi masukan dan suka memberi kritikan. Moga-moga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.